Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majlis ke-45 di pembahasan Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita di pembahasan bab yang belum sebutkan dari kesempurnaan tauhid, yaitu kesempurnaan dalam ketaatan dalam hal halal haram. Orang yang bertauhid itu bukan hanya akidahnya, tauhidnya, ibadahnya yang benar, tapi dalam hal tahrim, pengharuman, wa tahlil, dan penghalalan juga, ketundukannya mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, babun man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlil ma haramallah faqad taqadahum arbaban min dunillah. Bab siapa yang mentaati ulama dan umara, pemimpin, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sembahan selain Allah. Ini bagi ulama menakutkan, karena kapan ucapan mereka dijadikan sebagai hujjah dalam tahlil tahrim, ini sudah jadi sembah. Tapi dari sisi lain, ini juga teguran bagi pengikut ulama yang disebut dengan, kalau ulama kan disebut dengan al-mujtahidun, orang yang berijtihad, yaitu orang yang mengambil faedah dari dalil kemudian dia sampaikan ke orang. Itu ulama. Teguran untuk mereka secara lafaz bahwa sebagai ulama tidak boleh sembarang menghalalkan atau mengharamkan. Karena zallatul alim itu bahaya. Ketergelinciran alim itu bahaya. Karena tergelincir semua orang, apalagi itu dia adalah alim yang jadi rujukan. Orang lihat apa yang, orang dengar apa yang dia bicarakan. Orang lihat apa yang dia lakukan. Sekedar dia lakukan, orang sudah video. Orang sudah ambil dalil dari perbuatannya. Ini bahaya. Tapi teguran bagi muqallid. Muqallid itu yang tidak bisa kaji dalil. Dia tidak bisa lihat Quran langsung. Oh, ini menunjukkan wajib. Lihat ayat langsung. Ini menunjukkan haram. Dia tidak bisa lihat sendiri. Dia lewat perantaran ulama. Itu disebut muqallid. Orang muqallid harus berhati-hati. Jangan sampai dijadikan ulama sebagai roh. Pokoknya apa yang dihalalkan halal,
Apa yang diharamkan haram tanpa dalil. Tidak boleh kita menjadi taklid al-muqallid al-a'ma. Taklid buta. Yang diistilahkan lebih spesifik lagi dengan ta'assub. Ta'assub. Ikut tanpa dalil. Fanatik buta. Fanatik buta. Ini teguran bagi dua golongan langsung. Ulamanya supaya jangan mudah menghalalkan atau mudah mengharamkan tanpa dalil, tanpa dikaji. Apalagi di hukum yang baru muncul. Iya, belum ada sebelumnya. Tidak boleh tanpa dikaji. Dan ini juga teguran bagi pengikut ulama. Karena ulama bukan nabi yang tidak pernah salah. Biar tinggi ilmunya. Cuman kita percaya karena kebanyakan benar daripada salahnya. Kebanyakan benar daripada salahnya. Dan kita muqallid tidak boleh ikut yang salah. Ikut yang benar. Bahkan kita tidak boleh ikut yang syadnya, yang ganjilnya, yang dia menyelisih kebanyakan orang. Iya. Makanya di ulama kalau mengarang, mereka kalau untuk dasar, padahal menyelisih apa yang dia pegang. Dia pegang apa yang disepakati atau mayoritas yang berpendapat seperti itu. Iya. Karena ini dia. Orang yang mentaati ulama atau umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah, maka sungguh mereka telah menjadikannya sebagai roh selain Allah. Iya. Bab ini dikomentari oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Belum berkata, muradul musannifi bihadhihi tarjamah tahqiqut tauhid wa ittiba'u syari'ati wa tahrimi taqlidil a'ma lil asyakhi wal ulama'i wal mu'azzamina fal wajibu ala ahli ilmi wal iman ayu'azzimu amrallahi wa nahyah wa alla yuti'u amra ahadin fi ma'siyatillahi ta'ala fal ulama wal umara'u ta'atuhum fi ta'atillahi jalla wa ala. Sebebas belum komentari ini judul bab, kata belum yang diinginkan oleh penulis dengan judul bab ini adalah tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid dalam diri kita ini. Apakah betul kita orang bertauhid? Gimana sikap kita terhadap tahlil? Pengharaman yang Allah haramkan atau halal? Penghalalan yang Allah halalkan? Ini adalah yang beliau inginkan, tahqiqut tauhid. Bagaimana praktek perwujudan tauhid, wattiba'i syariah, dan pengikutan kita terhadap syariat. Karena makin bertauhidnya kita, pasti penerimaan kita terhadap syariat murni. Makanya Nabi SAW di fase Mekah itu penanaman tauhid. Di Mekah tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat diwajibkan di Mekah. Kapan sholat diwajibkan di Mekah? Tahun 10. 3 tahun Nabi sholat di Mekah. Puasa kapan? Tahun kedua Hijriah. Kalau tahun kedua Hijriah berarti 13 di Mekah, 14, berarti tahun ke-15 kenabian. Baru puasa diwajibkan. Baru zakat diwajibkan. Tahun itu yang sama. Nih. Haji, apalagi haji nanti.
Haji belum. Iya. Nabi berhaji tahun ke-10. Tahun ke-9 Nabi suruh Abu Bakar, Ali haji. 9 Hijriah. 9 Hijriah itu tahun 10 Hijriah itu berarti iya 10 tambah 13. Kan begitu. Berarti tahun keberapa itu? 23 setelah kenabian, kan begitu. Baru ada haji. Pengharaman Umar itu kan setelah tahun ketiga Hijriah, berarti 16 tahun kenabian. Pengharuman judi, pengharuman riba. Kenapa lama begitu? Tidak dari awal saja. Karena kalau kita kasih tahu itu duluan, tidak ada orang terima. Susah. Karena dia tidak punya tauhid. Sama kita ini, begitu juga. Setelah syariat sudah banyak turun, sudah sholat apa semua turun. Tapi saat Nabi utus Mu'ad kiamat, tetap Nabi bilang, pertama kamu dakwakan tauhid dulu. Kalau sudah taat tauhid, kasih tahu sholat wajib. Kalau sudah mulai sholat, kasih tahu zakat wajib. Begitu. Kenapa? Karena itu sekali lagi susah itu menerima ini halal, ini haram. Apalagi yang haram-haram nih, yang setan hiasi. Iya. Susah itu kita kasih tahu orang haram itu. Kalau tauhidnya tidak ada, kita malah akan salahkan orang. Kau keras kepala mentok. Padahal kita salah. Fokus kita langsung, pokoknya kalau kamu baru pengajian, hasilnya celanamu. Kalau dari celanamu, jangan kau masuk sini. Padahal itu bagus. Tapi isbal itu kapan diajarkan? Apakah dari awal Nabi langsung tidak boleh isbal? Atau di Madinah? Kan di Madinah baru Nabi katakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa yang dibawa mata kaki dari sarung di neraka. Di Madinah itu, Pak. Kalau orang tidak ada tauhidnya, tidak ada keyakinannya kepada Allah, tidak kuat keyakinannya kepada Allah dalam menerima syariat, kemudian dari awal kita langsung. Nanti dia kasih naik sendiri itu, kalau bagus tauhidnya. Biar kita tidak kasih tahu, dia sendiri yang cari tukang jahit. Sama hal-hal lain. Contoh kita apalah? Merokok. Kayak ini hal, diuji ini. Semua orang gaya itu rokok. Nggak laki, bahkan. Kalau tidak berasap mulutnya. Kayak itu hal yang dianggap biasa di orang. Tiba-tiba kita baru ada orang datang pengajian. Merokok. Langsung kita bilang, nggak boleh kau masuk masjid kalau bau mulut. Akhirnya nggak jadi. Apa ini? Kan kita salah dalam menyampaikan sesuatu. Ini yang mau dibahas ini. Inilah yang penulis mau sampaikan kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Apa maksud penulis babakan ini di bab tauhid? Padahal halal haram itu di mana? Di mana biasa dibahas halal haram? Kan di fikih. Di fikih itu, di sanalah banyak. Ini akad haram, ini akad halal, ini akad sah. Kan di fikih. Tapi kenapa di sini dibahas? Kata Syekh bin Baz, yang dimaksudkan dengan oleh penulis adalah tahqiq tauhid. Wujudnya tauhid itu, adalah dalam mengikuti syariat. Orang yang benar tauhidnya adalah, kata beliau, tahrimu taqlidil a'malil asyaf. Haramnya taklid buta kepada syekh,
wal ulama dan ulama, wal mu'adzamin dan orang-orang yang dihormati. Karena kita itu orang-orang yang diagungkan taklid buta. Apakah karena nasabnya? Ini tahu, kiai itu underregur. Ini anaknya ini. Jadi apa yang dilakukan oleh anak ulama, anak kiai, hujah. Makanya banyak orang juga bilang, itu anak kiai saja begitu. Anak ustaz saja begitu. Jadi dalil. Ini masalah karena pengagungan tak berlebihan. Padahal hidayah di Allah. Kalau ada anaknya syekh bagus, ya hidayahnya dari Allah. Kalau tidak bagus, hidayah juga dari Allah. Bukan jadi dalil. Bukan jadi dalil. Itu saja anaknya ustaz begitu, Pak. Masa kita larang kami? Bukan jadi dalil itu. Tapi kenapa anak tak berdalil dengan itu? Karena kita juga berdalil dengan itu. Di anak tak. Lihat tahu anaknya ustaz sana, kau harus begitu. Salah mentongki. Sehingga kita dikasih balik oleh anak tak. Ini harus kita pahami. Orang yang bagus tauhidnya adalah mengharumkan taklid buta kepada syekh, kepada ulama, wal mu'adzamin dan kepada orang-orang yang diagungkan. Orang-orang yang dihormati. Yang apa ya? Di apa? Kita bilang itu mu'adzamin. Orang-orang yang dibesarkan di tengah masyarakat. Apa namanya itu? Pemuka. Ya. Oh, para tokoh. Itu dia. Nggak pakai hak ya, bukan tokoh. Iya. Ini masalah mu'adzamin. Para tokoh. Kan orang banyak masalah karena apa? Kita bilang itu haram. Tapi Ustaz, kiai, kan begitu orang. Taklid buta. Biar kita sebut dalil. Nggak lihat dalil. Nggak lihat dalil. Pokoknya syekh. Ini yang mau ditegur sini. Kata Syekh bin Baz. Fal wajibu ala ahli ilmi wal iman. Maka yang wajib bagi orang yang punya ilmu dan orang yang memiliki keimanan. Ayu abdimu amrallah. Untuk mengagungkan perintah Allah. Bukan perintah ulama. Memang ulama iya. Mereka kita tidak bisa belajar tanpa mereka. Kan begitu. Mereka adalah sebab penyampai, penyambung lidah Rasul. Tapi bukan berarti apa yang mereka sampaikan kita tidak perlu lihat dalil. Yang wajib bagi seorang ahlul ilmi dan iman mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah, wa alla yuti'u amra ahadin fi ma'siyatillah, dan tidak boleh mentaati perintah seorang pun dalam maksiat kepada Allah. Fal ulama'u wal umara'u ta'atuhum fi ta'atillah. Ulama, umara, ketaatan kepada mereka adalah karena mereka mentaati Allah. Bukan karena yang lain. Ini kata Syekh bin Baz. Ini komentar dari judul bab. Sebentar akan lebih jelas dari athar yang belum bawakan. Kita lihat. Dalam bab ini belum langsung sebutkan dulu ucapan Ibnu Abbas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, yushiku an tunzala alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullahi wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Masya Allah, bagaimana kalau ini Ibnu Abbas hidup di zaman kita ini. Ibnu Abbas berkata, hampir turun atas kalian hujan batu dari langit. Hujan batu itu siksaan maksudnya. Karena Allah pernah menyiksa dengan hujan batu dari langit. Iya. Hampir dikhawatirkan turun hujan batu atas kalian dari langit. Saya berkata, qala Rasulullah, saya berkata Rasulullah bersabda, sementara kalian bilang, qala Abu Bakar, Umar. Bayangkan Pak, Abu Bakar Umar.
masih dipermasalahkan oleh Ibnu Abbas kalau bertentangan dengan Rasulullah. Kita tahu Abu Bakar, Umar masuk Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan juga untuk mengikutinya. Kan begitu? Alaikum bisunnati, wasiat Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah setelahku, 4 orang. Kita wajib berpegang dengannya. Apalagi Abu Bakar, Umar. Nabi sendiri mengatakan dalam hadits yang sahih, iyattabi'in nas Abu Bakar wa Umar faqad rasyadu. Jika manusia ikut Abu Bakar, Umar, mereka telah dapat hidayah. Tapi bersamaan dengan itu, kalau bertentangan dengan hadits Nabi, wahyu harus diutamakan. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang bilang, tapi Abu Bakar ngomong begini. Tapi Umar bilang begini. Khalifah pertama, khalifah kedua, ngomong begini. Kata Ibnu Abbas, hampir hujan batu dari langit. Masa saya berkata, qala Rasulullah, kalian malah bilang, tapi Abu Bakar. Tidak boleh menyanggah ucapan Rasulullah dengan ucapan selainnya. Kan ini wahyu. Ucapan Nabi wahyu. Selainnya bukan wahyu. Kita bisa ikuti, bisa ambil, karena ucapan itu didukung oleh wahyu. Imam Syafi'i rahimahullah ada ucapan yang bagus, mirip dengan ini. Beliau pernah katakan kepada para pengikutnya dan seluruh kita, ajma'al ulama, belum menukil kesepakatan, ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu ayyada ahli qawli ahadin. Perhatikan ini. Dan sebagian orang kadang mengerikan. Pokoknya imam saya bilang begini, syekh saya bilang begini. Perhatikan ini. Sepakat. Kata Imam Syafi'i, sepakat para ulama, tidak ada perselisihan. Sepakat para ulama bahwa siapa yang sudah jelas padanya sunnah Rasulullah, maka tidak boleh dia meninggalkan sunnah itu karena pendapatnya seorang. Kalau sudah jelas sunnah, itu dilakukan. Jangan berkata, tapi imamku, tapi berpendapat itu. Tidak boleh. Kalau sudah jelas sunnah, tidak ada perselisihan. Kedepankan sunnah. Kedepankan sunnah. Sebagian orang, mohon maaf, sangat banyak kita lihat di sana. Ketika katakan Rasulullah menganjurkan begini, pendapat saya pulang ini begini. Bayangkan begitu. Pada jelas itu hadis. Jelas itu hadis. Bahkan coba kita lihat sederhana saja orang-orang yang tidak berjenggot di sana. Ustadz ngomong, kenapa tidak berjenggot? Bukankah jenggot itu Nabi anjurkan dalam ucapan dan perbuatan? Nabi bilang di ucapan, ukul liha, pelihara jenggot. Terus Nabi lakukan, beliau berjenggot. Bahkan beliau katakan, selisih Yahudi. Tiba-tiba, kalau berjenggot, jelek jenggot. Rekaman itu Pak, video. Tidak perlu misal sebut nama. Jenggotku seperti paku, jelek. Pertama, syariat tidak pernah memerintahkan sesuatu yang jelek. Tidak pernah. Tidak ada anjuran dalam syariat membahayakan kita. Cari maki saja. Apa kira-kira syariat anjurkan kepada kita terus itu berbahaya? Itu pertama. Itu ada masalah. Tapi kenapa kita tidak tahu itu? Tapi Rasul bukankah perintahkan? Dia bilang, ulama fulan berpendapat jenggot sunnah, bukan wajib. Ya betul, tapi apakah Nabi tidak anjurkan?
Kan begitu pertanyaannya. Kenapa kita cukur jenggot berdalil dengan ulama? Padahal Nabi jelas, pelihara jenggot. Selama kamu laki-laki, pelihara jenggot. Kalau kamu laki-laki. Nah, kan begitu. Iya. Pelihara jenggot. Kalau perempuan, dilarang yang perempuan berjenggot. Iya. Makanya perempuan juga hikmah penciptaan Allah kan. Nah, perempuan tumbuh jenggotnya, Pak. Ini kan hikmah. Padahal satu ayah satu ibu ki. Satu ayah sama satu ibu sama adik perempuan tak, kakak perempuan tak. Kenapa kita banyak jenggot tak? Ada tak kakak tak yang perempuan dah tumbuh. Itu membedakan. Syariat itu memerintahkan supaya beda ki dengan saudari. Masa nanti datang orang ini kira saudarinya. Bersih sekali mukanya. Kan tidak bagus. Hikmah syariat. Kenapa perempuan disuruh bercadar? Kan begitu. Coba kita buka ayat perintah cadar. Coba kita buka ayat perintah cadar. Supaya kita paham ini perbedaan. Kenapa kita disuruh berjenggot laki-laki, perempuan disuruh bercadar. Disuruh berjilbab. Kita laki-laki tidak boleh. Jangan pergi berjilbab. Nih, dilaknat. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Dilaknat. Surah apa lagi itu? Perintah bercadar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab 59. Saya lihatkan ke ayatnya supaya kita paham kenapa perempuan disuruh bercadar. Kata Allah, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna dalika adana ayyurabna. Itu yang saya mau sampaikan. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukminin, istrinya. Katakan kepada mereka, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka dari atas kepalanya ke seluruh tubuhnya. Dalika adana ayyurabna. Demikian itu kata Allah, supaya mereka lebih mudah dikenal. Sebagian orang nih, nanti kalau cadar istriku, ndak ku tahu siapa itu, nanti ku gandeng istrinya orang. Ndak, Allah bilang supaya dikenal, supaya beda laki-laki perempuan. Kalau bercadar jilbab, perempuan pasti. Kan begitu. Kalau ndak bercadar, ndak berjilbab, laki ini, biar panjang rambutnya. Kan bukan rambut, jilbab. Ini, demikian itu supaya dikenal. Jadi bukan supaya untuk tidak dikenal. Jangan sampai kita bilang, nanti tidak aku tahu mana istriku, jangan pakai cadar. Pusingkan nanti di masjid Al-Had. Tidak ada pak orang yang mau bonceng istrinya orang lain waktu keluar situ. Ada enggak? Nah, kalau ada yang dipukul maki itu, orang ngajar. Iya kan? Belum ada. Atau ada apa? Tiba-tiba naik motornya orang. Tidak ada tuh. Ini kan syariat. Ini syariat. Syariat itu adalah untuk membedakan antara kita. Makanya, siapa yang jelas sunnah, lam yakun lahu ayyada ahli qawli ahadin. Tidak, kan Imam Syafi'i. Tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sunnah itu karena ucapan seorang. Tidak boleh. Kalau sudah jelas sunnah, terus kita pergi tinggalkan sunnah jelas karena pendapat orang. Tidak dibolehkan. Ini dinukil kesepakatan oleh Imam Syafi'i. Tidak ada perselisihan ini, Pak. Tidak ada perselisihan. Makanya itu tadi Ibnu Abbas bilang, bahkan Abu Bakar dan Umar, kalau menyelisih Rasulullah, kedepankan ucapan Rasulullah. Akhirkan ucapan Abu Bakar. Karena para ulama juga menjelaskan bahwa ucapan sahabat hujjah selama tidak menyelisih Quran, selama tidak menyelisih hadis
Nabi. Begitu baru hujah. Itu sahabat. Kalau ucapan selain sahabat, mutlak bukan hujah. Dia bisa jadi hujah kalau menyebutkan hujah. Kalau dia bilang, ini halal. Allah berfirman, Nabi bersabda. Ini sunnah, Nabi bersabda. Nabi lakukan. Itu baru hujah. Bukan karena ucapan yang hujah, tapi dalil yang disebutkan adalah apa? Hujah. Ini kesempurnaan tauhid namanya. Ini kesempurnaan tauhid. Kemudian beliau berkata, rahimahullah, wa qala al-Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad. Jadi ini semua ulama begitu ucapannya, dari sahabat sampai setelah. Wa qala al-Imam Ahmad. Tadi saya tambahkan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Karena kan banyak kita tinggalkan, banyak orang di luar sana tinggalkan sesuatu karena apa? Apa? Madhab Syafi'i. Banyak. Iya. Wa qala al-Imam Ahmad. Madhab Hambali. Wa qala al-Imam Ahmad. Berkata al-Imam Ahmad, ajibtu liqaumin. Saya heran terhadap sekelompok orang. Saya heran terhadap sekelompok orang. Araful isnada wa sihhatah. Mereka tahu sanadnya. Jelas sanadnya. Sahih. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Tapi mereka malah berpendapat kepada pendapatnya Sufyan. Sudah tahu hadis tapi pendapatnya Sufyan dipegang. Kan pendapat Sufyan, Uyainah ataupun Sufyan Ats-Tsauri, ulama ini, ulama jelas, tapi kan bukan hujah. Kalau sudah sahih, maksud Imam Ahmad mau ngomong, kalau sudah sahih hadis, itu nih pendapat yang kita pegang. Itu pendapat yang kita pegang. Iya. Kenapa kita tidak berubah? Imam Syafi'i saja berubah. Ada qaul qadim, qaul jadid. Pendapat lama, pendapat baru. Imam Ahmad begitu. Ada pendapat lama, pendapat baru. Iya. Kan kenapa kita tidak berubah? Makanya Imam Ahmad berkata, saya heran, sekelompok orang. Dia tahu sana. Dia tahu sahih. Tapi mereka pergi berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisih perintahnya Nabi. Kan ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka adzabun alim, siksa yang menyakitkan. Belum bertanya, atadri man fitnah? Tahukah kamu apa itu fitnah yang akan ditimpakan kepada orang yang menyelisih ucapan Nabi? Menyelisih pendapat Nabi? Al-fitnatu asyirik. Fitnah itu syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena Nabi bilang begini, dia malah bilang yang lain. Karena Allah hukumnya. Malah kita duakan Allah dengan yang lain. Syirik itu. Syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayuhlik. Bisa jadi kalau dia menolak sebagian ucapan Nabi, sebagian ucapan Nabi dia tolak, maka langsung ada dalam hatinya sesuatu dari kesesatan, sehingga dia binasa dari hikmah. Orang kalau menolak ucapan Nabi, ada sesuatu di hatinya. Coba saja kita lihat saja kenyataan. Sebelum kita tahu ucapan ini pun nyata, tidak ada orang yang tidak menyelisih ucapan Nabi kecuali orang sesat. Lihat lagi, pasti ada masalah itu. Karena kalau orang menyelisih ucapan Nabi gara-gara dirinya atau orang lain, ada sesuatu di hatinya. Apakah syahwat atau syubhat? Kan dua aja. Kalau bukan karena perut, ya, maka ada syubhat, kesalahan dalam berpikir. Dua di sini. Pokoknya ada zaid, ada ketergelinciran. Dan ingat, kadang itu orang tergelincir sedikit
Kalau dia terus di atas itu, dia biarkan tidak kembali, Allah akan membuatnya lebih jauh. Falamma zagu azaballahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah akan palingkan hatinya. Maka dia pun binasa. Ini hati-hati. Ini ucapan dari Imam Ahmad. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itu saja. Coba ini Allah bilang ini. Ittabi'u, perintah. Ikuti ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi, jangan kalian mengikuti selainnya. Jadi ini ada perintah, ada larangan. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan mengikuti selainnya sebagai wali-wali. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari kalian mengingat. Kan iya kan? Ini nyata, sedikit sekali memang. Ya kan? Lebih banyak orang yang suka ikut yang sesuai dengan hawa nafsunya daripada orang yang mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan. Iya kan? Iya. Yang mereka ikuti adalah yang sesuai. Kenapa kamu ikut jamaah sana? Enak sana, sedikit sekali haramnya. Yang masalah itu, Pak. Itu kan berarti hawa nafsu kan begitu. Iya, hawa nafsu. Memangnya kalau kita ikut yang sana banyak haramnya? Tidak sebenarnya. Tapi yang haram yang dihias oleh setan. Itu di masalah. Ini yang harus kita pahami. Padahal yang wajib bukan sesuai selera. Bukan. Yang wajib mutlak, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ini kan Al-A'raf ayat 3. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabbmu. Itu kan perintah. Apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabbmu. Jangan mengikuti selainnya. Karena kenapa? Kalau kita ikut itu, kita berarti di atas petunjuk. Kalau kita ikut selainnya, hati-hati. Kita tidak di atas petunjuk. Allah berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian mengikutinya, kalian akan mendapat petunjuk. Berarti pemahaman kebalikannya. Jika kita tidak mengikutinya, kita tidak berada di atas petunjuk. Kita tidak berada di atas petunjuk jika tidak mengikuti Quran ini. Ini adalah Quran surah An-Nur. Ini kalau surah An-Nur. Iya, makanya di sini ucapan Ibnu Abbas terlihat. Ucapan Imam Ahmad terlihat. Ucapan Imam Syafi'i terlihat. Imam Syafi'i menukil kesepakatan. Pokoknya hal itulah yang kita pegang. Sepakat, tidak boleh kita selisih. Terakhir, beliau tutup dengan kisahnya Adi bin Hatim, ya, radhiyallahu taala anhu. Kata beliau an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayat. Dari Adi bin Hatim sebelum beliau ahli kitab. Ini ahli kitab. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Belum mendengar Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih bin Maryam. Mereka menjadikan ahbar mereka, ulama Yahudi, waruhban ahli ibadah Nasr. Mereka menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka,
arbaba min dunillah. Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah yang katakan begitu. Berarti dia sembah ya. Itu yang mau dilihat sebentar. Dan Al-Masih ibnu Maryam. Mereka menjadikan Al-Masih, anaknya Maryam, sebagai Tuhan selain Allah. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu Tuhan saja. Allah. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Bayangkan, dianggap menduakan Allah. Fakultulah. Kan Adi bin Hatim belum ahli kitab. Mungkin belum merasa bahwa kami tidak jadikan mereka Tuhan. Fakultulah. Saya berkata kepada Nabi, inna lasna na'buduhu. Kami tidak menyembah mereka. Ini membuat harus kita hati-hati. Kami tidak menyembah mereka. Ini kenyataan. Tidak ada mereka sujud kepada rahibnya. Sujud kepada habarnya. Tidak ada. Iya. Makanya Adi bin Hatim bilang, kami tidak menyembahnya. Satu pertanyaan Nabi kepada. Qala, kata Nabi, di sini kita dapat faedah. Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut haramkan? Jadi Allah halalkan, tapi rahibnya, ruhbannya haramkan. Kalian haramkan? Wa yuhilluna ma haramallahu fatuhilluna. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah jelas haramkan. Ulamamu haramkan, halalkan. Kalian halalkan juga? Menyelisih Allah? Fakultu, kata Adi. Baik, betul. Kata Nabi, fatilka ibadatu. Itulah namanya menyembah. Na'udzubillah. Ternyata menyembah itu tidak harus kita sujud. Tidak harus, saya masuk depan masjid langsung kita merangkak di lututku. Bukan begitu. Tapi kalau saya bilang, haram itu langsung, tanpa dalil langsung bilang, haram. Siapa kasih haram? Sampai. Tanpa, padahal jelas Quran menyelisih yang saya bilang. Seharusnya kita bilang, bukankah Allah berfirman begini, Ustaz? Harusnya begitu, Ki. Jangan langsung terima, langsung bilang begitu. Iya. Karena kapan saya bilang halal, kemudian Allah, kita tahu Allah haramkan. Karena saya bilang halal, langsung kita bilang, halal dia Ustaz bilang. Itu menyembah. Tidak harus kita sujud. Tidak harus kita ruku. Itulah namanya menyembah. Baik, peringatan keras. Hadis ini, Pak. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan beliau hasan. Ternyata menyembah itu bisa dalam masalah halal haram. Iya. Ini yang harus kita berhati-hati. Ini bab yang sangat bagus disebutkan dalam kitab Tauhid ini. Orang yang sempurna tauhidnya tidak seperti itu. Ya, orang yang sempurna tauhidnya tidak seperti itu. Kalau ada orang kajian tauhid terus-terus dalam masalah halal haram tanpa lihat dalil, bermasalah itu. Bermasalah. Kajian yang kita kaji, atau bisa saja tidak masuk apa yang kita kaji itu. Wallahualam, kita cukupkan. Insyaallah setelahnya lagi bab yang lain. Insyaallah ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Kita adzan dulu. Kita masuk di sini pertanyaan. Ustaz, bagaimana hubungan permainan Yahudi dengan Syiah dalam segala aspek kehidupan? Wallah, besar sekali pertanyaan.
Iya. Apa yang harus kita kaum muslimin lakukan agar tidak terjebak dengan permainan mereka? Sibuk dengan agama kita sendiri. Jangan sibuk dengan Yahudi, jangan sibuk dengan Syiah. Sibuklah dengan permainan tak. Jangan ikut permainannya. Nah, karena kalau kita sibuk dengan permainan tak, maka kita akan tidak sibuk dengan permainan mereka. Sibuk mereka saja. Kapan kita sibuk belajar agama tak, maka kita akan tahu yang tidak benar dari agama apapun di luar sana. Iya, wallahualam. Saat penghasilan panen saya 13 juta, utang yang saya bayar 10 juta, sementara sisanya 3 juta untuk kebutuhan sehari-hari, apakah tetap saya keluarkan zakat pertanian? Bukan uang ini Pak yang harus dilihat. Berapa hasil panen saya ini? 13 juta. Siapa punya? Nggak apa-apa gini. Nggak aku apa-apain Beki. Nggak aku minta uang tak. Karena gini Pak. Nggak semua itu hasil panen wajib zakat. Nggak semua. Nabi katakan, laisa fi maduna khamsati ausukin sedekah. Tidak ada di 5 ausuk, di bawah 5 ausuk sedekah. Nggak ada zakat. Di bawah 5 ausuk. Makanya saya butuh tahu ini. Kita ini berapa wasak ini? Berapa ausuk yang kita panen? Jangan sampai saya bilang wajib kita zakat, sementara kita nggak capai itu 5 wasak. Iya, 5 wasak. 5 wasak itu harus capai dan nanti sebentar saya akan kasih tahu istilah kita jawab. Nah, siapa ini? Jujur kisahnya. Daripada saya bilang wajib zakat, nah kita ikuti. Masuk di bab tadi. Kan tidak enak di hati saya hari ini nih. Berat-berat jadinya. Jangan sampai saya sembarang ngomong. Kan gitu. Saya tadi sempat berpikir, wah enak sekali orang kalau tidak buka tanya jawab. Kalau begini. Jadi takut kita kan. Siapa kan begitu. Iya. Jadi kita lebih enak tidak buka tanya jawab. Nanti kita bilang wajib. Nah tidak wajib kasihan. Kita ikuti nih, masuk nih tadi. Debat kan jadi enggak enak hati saya ini. Itu, siapa ini? Atau bangsa jin ini yang panen? Nggak ada ya? Yang bikin malu-malu. Nggak ada. Ahwat ya. Dari mana ini Pak? Kira itu harusnya 928. Dari kita ini? Oh bukan ya? Dari harga sekarang. Dari harga sekarang kira-kira dia 928 kilo. 928 kilo kira-kira ini. Oh baik. 5 wasak. 5 wasak itu adalah timbangan sok Nabi adalah 750 kg. Terendah. Berarti tadi 800, 900 berarti wajib zakat. Wajib zakat. Zakatnya jangan tunggu jadi uang. Ini kan jadi uang, akhirnya mau dibayar utang. Nggak boleh. Zakat pertanian itu yang kita panen, bukan uang. Jadi sebelum kita jual, keluarkan zakatnya. Kalau pengairan gratis, 1/10. Kalau pengairannya pakai biaya, pakai pompa dari sumur atau dari ini, maka setengahnya dari 1/10. Iya. Setengahnya dari 1/10. Berarti tadi itu tinggal berarti kita bagi 900 13 juta dibagi 14.000. 14.000 1 kilo. Enggak, kilonya karena dia enggak bukan uang ini. Enggak boleh dikeluarkan uang. Harus beras, padi. 928 kilo. 928 kilo. Iya, wajib zakat berarti. Karena 750 sudah wajib. Di bawah 750 enggak wajib.
Bagilah 928 kilo tadi itu, bagi ki 10. Kalau pengeren gratis. Kalau pengeren gratis. Berarti sekitar 92,8 kilogram yang harus kita keluarkan. Dan tidak boleh uang. Zakat pertanian harus pertanian. Sebagaimana zakat peternakan harus ternak. Tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Yang boleh diuangkan itu kalau zakat nilai. Seperti emas, perak. Itu kan senilai dengan rupiah. Itu boleh digabung, boleh diuangkan. Iya. Jadi ini kita harus keluarkan beras. Harus kita keluarkan beras. Iya. Wallahualam. Ini kan biasanya ada perbedaan antara panen dengan beras. Kita yang mana? Mana yang orang hitung? Orang itu hitung panennya di gabah atau di beras? Begitu. Kalau orang hitung gabah, maka sebelum jadi beras, keluarkan zakat. Kan sama aja nanti itu, Pak. Berat dengan kulit. Sama aja walaupun sama hasilnya. Tapi ini yang kita panen apa? Kalau gabah, karung, no? Kan sudah ada timbangan itu. Sudah ada timbangan, oh sekian karung. Kan mereka itu sudah tahu, Pak. Karung besar ini sekian beratnya. Sekian yang keluar. Makanya perlu timbang. Makanya timbangan yang dihitung. Timbangannya. Berarti 1 ton kan 100 kilo yang keluar. Karena bagi 10. 1 ton 100 kilo. Karena 1 ton itu kan 1000 kilo. Begitu. Keluar saat dipanen. Karena Quran jelas sekali ini. Tidak bisa kita selisih ini. Waktu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan haknya, zakatnya saat panen, hari panennya, pakai pada kata yauma hasadi. Pada hari panennya kita keluarkan. Iya. Ustaz, saya punya kakak ipar yang telah menikah kurang lebih 1 tahun. Namun baru ini diketahui bahwa kakak ipar ternyata belum pernah diberi nafkah batin oleh suaminya. Kami mengetahuinya setelah sang ibu menanyakan perihal tak kunjung kehamilan kakak ipar. Beliau sangat bersedih. Bagaimana hukum rumah tangga tanpa adanya hubungan badan? Apakah suami telah berdosa karena mengabaikan istrinya? Kenapa menikah ini? Ya, di hukum pengadilan, Pak, boleh istri mengajukan pembatalan pernikahan. Memang diatur kalau tidak didatangi. Karena ada di surat nikah yang ditulis. Di surat nikah ada. Jadi jangan menikah terima surat tidak dibaca. Di surat nikah itu ada. Kalau tidak, bahkan biasa Pak Imam bacakan itu. Kalau tidak didatangi setiap bulan, maka dia berhak untuk meminta pisah. Tidak minta cerai, minta pembatalan nikah. Karena tidak dikasih haknya. Kalau kita bertanya berdosa, dosa. Nih, berdosa. Perlu diperiksa itu. Itu suaminya laki-laki tahu. Perempuan, coba dilihat. Nah, coba dipaksa atau dibuka celananya. Nih, ada atau tidak si kecil. Nih, kalau ada terus enggak mau goyah, harus minta dulu. Minta pembatalan nikah. Kan bisa nanti dia enggak jadi status janda, Pak. Kalau enggak dukhul. Jadi kalau tidak duhul itu tidak berubah status dari gadis menjadi janda. Itu di hukum Islam juga begitu. Di pengadilan juga begitu, di agama. Jadi dia itu judulnya nanti bukan cerai, tapi pembatalan nikah. Pembatalan nikah. Jadi nanti statusnya bukan janda, gadis. Karena belum duhul. Kalau belum malam pertama. Sudah malam pertama baru nanti statusnya berubah. Sehingga nanti menikah dia butuh surat cerai. Baru bisa keluar surat nikah. Iya. Walau bisa kalau seperti ini, kalau berdosa, berdosa. Tapi kalau masalah itu, kalau dia berhak untuk minta, bisa. Wallahualam. Waalaikumsalam, Pak.
Ulang Pak terakhir. Men? Iya, Wah, agak berat itu Pak ya. Kalau saya jawab ini kita memberontak besok ini. Iya. Kadang yang begitu itu Pak, kalau terkait dengan aturan pemerintah. Kalau Bapak tanya baca begitu. Jadi kita itu, kalau pemerintah ada adab sendiri Pak. Iya, kalau kita berbicara umum, betul? Kan begitu? Kalau kita halalkan apa yang diharamkan oleh pemerintah padahal jelas haram, kan begitu Pak? Atau haramkan apa yang diharamkan oleh pemerintah padahal jelas haram, halal, masuk bicara tadi Pak. Tapi kita tidak perbesar itu. Dan kalau dibilang menjadikan Tuhan, iya, itu kan judulnya Pak. Karena la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kan begitu? Iya, cuman masalah mereka itu ndak boleh kita bicarakan di mimbar. Tapi kalau hukum begitu, Pak. Hukumnya begitu. Iya, alhamdulillah. Apakah sah nikah setelah lahiran? Tapinya nikahnya nikah siri. Terus si anak diadopsi sama keluarganya. Karena ibunya sakit sampai karena mental berobat, kena mental berobat ke poli jiwa. Dan apakah nikahnya sah? Apakah sah nikah setelah lahiran? Tapi nikahnya nikah siri. Terus si anak diadopsi sama keluarganya karena ibunya sakit sampai kena mental, berobat ke poli jiwa. Dan apakah nikahnya sah? Setelah melahirkan langsung nikah ini begitu ya? Kalau sah, sah, tapi sirinya ini ya, kan pernah di masa Nabi ada seorang ditinggal mati oleh suaminya, melahirkan, langsung dibolehkan oleh Nabi untuk menikah. Maksudnya menikah setelah perut bersih sah, boleh. Kan begitu. Walau alam apa yang kita masalahkan ini? Apakah kita masalah nikah sirinya atau gimana? Karena menikah saat hamil tidak boleh, tidak sah. Tapi kapan melahirkan langsung akad, sah. Kan begitu. Sah. Cuman masalahnya apa ini? Anak diadopsi atau nikah siri? Ini masalahnya ya. Walau alam ini. Siapa punya ini? Tidak ada lagi ya? Tidak ada. Atau kita hadiahkan satu tua, satu botol. Di, aja Sam. Saya yang tangguh atau kita? Hah? Saya tangguh. Siapa yang mau mengaku? Ambilkan dulu di luar satu botol. Nggak ada topi jual. Aduh. Nggak jadi lagi. Atau tusuk baso. Pokoknya yang penting mengaku ini. Apa masalahnya di mana? Karena menikah setelah melahirkan boleh. Menikah setelah melahirkan. Tinggal masalah kita yang di mana nih? Saya kasih kita serah mau berapa puluh ribu. Boleh. Yang penting mengaku. Dan ya, berki 50 mau kita. Saya bayarkan. Nggak ada ya? Nggak ada orang mau. Alhamdulillah. Iya. Bolehkah berhutang untuk kurban? Mana lebih utama, berkurban di kampung halaman atau di tanah rantau? Boleh kalau kita mampu bayar, kalau berutang. Jika kita yakin uang sebenarnya ini akan ada setelahnya. Iya, akan datang. Cuman sekarang belum cair-cair.
kita sudah jemur apa semua, tidak cair-cair. Iya. Tapi kita yakin akan cair dalam waktu dekat. Maka boleh kita berutang untuk berkurban. Dan kalau keluar uangnya, wajib kita bayar langsung. Iya. Kemudian lebih utama di kampung atau halaman, kalau ini kembali ke maslahat. Mana yang lebih maslahat? Karena berkurban itu di mana saja boleh. Tapi mana yang lebih maslahat? Lebih banyak kebaikannya. Iya, itu yang dilihat. Apakah termasuk dosa? Kalau kita selalu nonton drama Korea atau drama Cina sampai berjam-jam, kalau melalaikan, nah, sudah koma, kita masih seru-seru, tahu melihat nangis karena dibayar, ya kan? Melihat dia bahagia terus karena dibayar, jadinya melalaikan dan kewajiban, atau membuat nanti hidup kita. Kalau kita dapat ujian, langsung kita bersikapnya tidak di atas Islam. Karena itu. Kenapa tidak seperti di film? Begitu. Iya. Akhirnya kita kembali ke situ. Tidak boleh. Karena kita akan berpatokan dengan mereka. Tidak dibolehkan itu. Tidak boleh kita melalaikan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Satu lagi ya. Satu lagi. Masih banyak ya. Ustaz, apakah sapi harus genap 2 tahun baru bisa dikurbankan Ustaz? Bagaimana kalau usianya sudah 3 tahun lebih? Aneh tuh kita ini, Masya Allah. Iya. Saya kira itu setahun lebih. Iya. Kan itu usia minimal, kan 2 tahun genap, masuk tahun ketiga, artinya nggak boleh di bawah. Kalau di atas boleh. Ini harus genap 2 tahun. Bagaimana kalau 3 tahun? Gimana caranya itu? Ada saja manusia ya. Alhamdulillah. Jadi tentunya lebih boleh. Itu kan usia terendah yang ditetapkan. Tidak boleh kurang, lebih boleh. Bertanya berikutnya lagi. Bismillah Ustaz. Saya seorang janda. Masya Allah. Semoga cepat menikah ya. Amin. Yang ingin berkurban. Masya Allah. Insya Allah. Apakah saya boleh mengikutkan anak saya dan ibu saya Ustaz? Boleh. Boleh diikutkan anaknya dan ibu. Iya, boleh. Boleh diikutkan juga orang tuanya. Kan anak tuh. Anak itu kan boleh diikutkan anaknya, boleh diikutkan ibunya, bapaknya. Boleh. Iya. Boleh hal tersebut. Iya, dia lakukan. Dan juga bapak saya yang sudah meninggal boleh. Boleh semua. Boleh kita bilang berkorban dariku dan dari keluarga. Seperti yang diucapkan oleh Nabi. Apakah mereka dapat pahalanya juga? Dapat. Dapat. Apa yang kita masukkan dalam niat, itu mendapatkan pahala dari kurban. Mendapatkan pahala dari kurban. Wallahualam, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita akan datang. Iya. Untuk di, tekan ini tidak ada kah? Safari kan? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.